Michigan. Jadi kami berharap Yang kami hormati Bapak kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa segala perjuangan dan harapan dari Bapak Lamut Sinaga ke depannya yang kami supaya hormati Bapak Bupati Nyaskaran, demikian saja yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Nyaskaran, yang kami hormati Bapak Sekda, sekali lagi kami ulangi yang kami terima hormati kasih banyak Bapak Asisten, Bapak Lamut Sinaga, semoga Kepala OPD sukses Kabupaten Nyaskaran, jauh. yang kami hormati Ibu Camat Surobo, Kalau boleh tahu Pak, atas nama yang siapa? kami hormati rekan-rekan Atas nama nelayan Irwan Khairlase. Kabupaten Nyaskaran. Irwan Khairlase. Iya. Puji dan syukur kita panjatkan Izin Pak Lamut, kira-kira ada berapa mesin yang sudah dibagikan kepada nelayan hari ini? Kalau jumlahnya ini 233 200. untuk tahun ini ya, Ya. tahun 2023. Ya. Tapi di tahun 2022 itu sudah disalurkan 178 unit ya. Jadi jumlahnya itu 178 ditambah 233. Dan kita akan berupaya untuk tiap tahunnya. Makanya tadi saya tanyakan ke Bu Kadis berapa kira-kira jumlah. Mungkin katanya kurang lebih sekitar 100 lagi Pak Bupati. Nanti tahun depan kita coba akan realisasikan sehingga kalau ada penambahan 100 nanti di tahun 2024, maka seluruh nelayan kita itu sudah menggunakan converter kit nelayan dengan LPG. Ya. Sehingga mereka tidak perlu lagi beli BBM dengan harga mahal. Ya. Jadi tahun 2022 itu Pak Lamut terkesan ada isu di Nias Barat, bukan aspirasi Pak Lamut. Bagaimana kejelasannya itu Pak? Nggak perlu lagi kita balik ke belakang ya, bahwa itu semua tentu adalah oleh negara. Ya. Oleh negara dari Kementerian SDM programnya. Ya. Tapi kemudian itu kita perjuangkan supaya di beberapa kabupaten termasuk Nias Barat mendapatkan konkret nelayan. Jadi itu yang mau kita perjuangkan. Tambahkan Pak, informasi itu rekan-rekan pers itu tidak benar. Ketika tangan saya menyerahkan kepada nelayan yang di kantor camat bahwa ini adalah perjuangan Bapak Lamut. Tapi kalau ada isu itu adalah mengadu domba. Jangan didengarkan itu. Izin Pak Bupati, hari jangan itu menghancurkan yang lebih besar hanya isu adu domba dari masyarakat itu, oknum masyarakat. Jangan. Ya. Saya harapkan Jadi, itu. izin Pak Bupati, kami dengar informasi saat pidato Pak Bupati hari itu mengatakan bahwa pengajuan itu tahun 2019 oleh Bapak Bupati Fadul Sidali. Kira-kira bagaimana ceritanya itu Pak? Itu saya jelaskan bahwa ada pengajuan dulu tapi terhambat dengan COVID. Sudah dijelaskan tadi. Dengan 2022 baru muncul dan saya sampaikan bahwa Bapak Lamut ini ada mana itu camat tadi. Tapi oknum pers mengatakan itu jangan adu domba masyarakat. Saya harap Ya. tujuan kita lebih besar ya untuk Pak Lamut, untuk apa nelayan ini jangan dihambat oleh adu domba itu. Bupati Nias Barat tidak peduli tentang itu. Jangan apa. Kira-kira siapa yang adu domba itu Pak? Ini hal Sekarang itu, gini. kalau itu tadi. Kita tidak perlu lagi lari ke situ. Ya, Kalau saya tidak ada yang mengatakan Pak bahwa bukan Pak Lamut, jangan. Saya secara pribadi tujuan utama saya adalah bagaimana seluruh nelayan kita yang di Nias Barat ini. Makanya tadi secara khusus saya tanyakan ke Bu Kadis, Ya. berapa lagi nelayan kita yang belum dapat konkret nelayan seperti ini. Nah, tujuan utama saya ke depan adalah seluruh nelayan di Nias Barat ini menggunakan konkret nelayan Ya. sehingga mereka bisa menghemat. Syukur-syukur tangkapan ikannya bisa lebih besar, Ya. tapi kalaupun tangkapan ikannya tidak terlalu besar, biaya yang mereka keluarkan itu adalah kecil karena sudah menggunakan LPG. Itu tujuan utamanya. Fokusnya di situ. Ya. Ya. Jadi jangan kita lari dari tujuan utama kita. Tujuan utamanya adalah itu. Ya. Kira-kira untuk tahun depan ini Pak ada penambahan kira-kira bantuan ini? Kalau Sudah ada. 2024 itu pasti ada. Ya. Setiap tahun itu ini program reguler di Kementerian SDM. Masalahnya adalah dari sekian ratus kabupaten kota di seluruh Indonesia, tentu kan tidak semua bisa mendapatkan ini.
tidak mungkin Kementerian SDM bisa melayani seluruh kebutuhan nelayan di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk nelayannya. Ya. Nah, oleh karena itu syukur pada saat ini kita bisa menyerap di Kabupaten Nias Barat. Nah, dengan kekurangan 100 lagi, terus terang saya pun wakil rakyat dari daerah ini, dari Nias Barat ini. Tugas tanggung jawab moral saya, bagaimana seluruh nelayan itu bisa mendapatkan kongkit nelayan. Itu tujuan utama saya. Gitu loh. Sehingga kalau itu bisa tercapai, paling tidak kebatinan saya sudah melakukan di daerah pemilihan saya. Itu kebatinan saya. Jadi jangan lari dari konteks. Ya. Tadi Bu Kadis juga menyampaikan tidak hanya nelayan Pak, kongkit petani. Nah makanya tadi secara transparan juga saya buka, khusus petani masih saya berikan di daerah Tapanuli. Karena di sana memang nelayannya tidak seperti nelayan di Nias Barat. Tapi nelayan juga tidak hanya Nias Barat, ada Nias Utara, ada Nias Selatan. Nah masih banyak yang kita pikirkan. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa selesaikan dulu Nias Barat, baru kita bergeser ke saudara-saudara kita yang ada di Nias Utara, yang ada di Nias Selatan. Oke Pak, terima kasih Pak. Itu bos. Satu lagi Pak, ini menuai kontroversi di Nias Barat mengenai pembagian BBM. Yang saya mau tanyakan Pak, pengusulan BBM ke BBG ini atas nama pemerintah Kabupaten Nias Barat atau bagaimana? Karena selama ini yang kami lihat di media sosial ada beberapa orang oknum yang mengatasnamakan itu adalah perjuangan Pak Wakil Bupati Nias Barat. Ya sebenarnya itu diusulkan secara resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Nias Barat. Nah kebetulan program ini juga adalah aspirasi kami. Nah itu metodenya gitu loh. Kan nggak mungkin saya yang mengusulkan secara pribadi. Tapi kan saya wakil rakyat. Kewajiban saya sesuai konstitusional saya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat juga tidak mungkin mengusulkan orang per orang. Maka yang bisa mengusulkan ini adalah dinas terkait dari pemerintahan Kabupaten Nias Barat. Disalurkanlah itu, diberikanlah itu kepada kami. Lalu kami kemudian memperjuangkan aspirasi itu kepada Kementerian SDM. Dalam hal ini pemerintah, karena pengguna kuasa anggaran itu adalah pemerintah. Kami juga punya tugas konstitusional kami adalah memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan dipolemikkan. Ya karena isu yang beredar selama ini Pak seolah-olah bupati dan wakil bupati itu diadu-adu, katanya yang mengusulkan itu bukan Bupati Nias Barat, tapi perjuangan Pak Wakil Bupati karena sering berkunjung ke Itu biar saya jawab itu jangan dengarkan. Ini Yang sudah dijelaskan oleh tadi Pak waktu Lamot. sambutan Bapak Ya. Lamot tadi sudah Jangan disampaikan. diperdebatkan itu. Bagaimana kalau kita bubar kita teruskan Saya apa? kepada beliau. Ya. Udah jelas tadi. Itu kan? siapa kalinya aja biar tenang oknum-oknum itu yang memperjuangkan ini adalah Pak Wakil Bupati Nias Barat agar aman semua masalah itu. Iya Pak. Ya tapi saya harapkan kepada oknum jangan merembes kepada pemohon. Iya. Saya harapkan itu ego masing-masing itu jangan tampilkan untuk nasional. Saya harapkan. Iya. Ya saya harapkan Pak Lamot ya lihat baiknya untuk Nias Barat supaya kita pertahankan. Iya. Itu saya harapkan. Masing-masing itu mengatakan ini saya ini. Jangan hiraukan itu, biarkan saja. Masih Ya, banyak yang masih harus kita banyak. perjuangkan Perjuangkan, Pak. ke Nias Barat. Ya. Tidak hanya kongkit nelayan, jalan. Jalan itu sudah disampaikan tadi. Tapi saya titip kepada oknum itu, mari kita perjuangkan. Apa yang saya sampaikan tadi. Jangan lihat daerah ini. Jangan lihat perbedaan apa di daerah, tapi lihat Pak Lamot. Ya saya harapkan itu. Ya kepada kader juga, ya jangan asal ngomong. Ya mari sebanyak yang dapat di daerah agar lebih banyak juga dapat di provinsi apa di pusat. Itu saya harapkan. Tapi hal-hal kecil itu jangan tampilkan di sini. Bupati tidak mengubrisi. Ya hal-hal yang kecil itu. Ini perjuangan yang lebih besar. Ya, yang ada katakan tadi itu salah itu. Tidak ada yang mengatakan bukan Pak Lamot. Ya, pada sambutan saya Anda mendengarkan bahwa ini disediakan oleh Kementerian SDM yang menggedor agar banyak Bapak Lamot. Tapi jangan adu domba orang. Terima kasih. Jauh. Bubar. Kita ke komputer.